Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kasmi Nuryanti dengan NIM 2011-219 dari kelas PAI 6G. Nah, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan oleh dosen pengampu guna untuk tugas ujian akhir semester atau UAS daripada mata kuliah pengembangan materi Al-Quran dan Hadis. Nah, langsung aja kita ke pertanyaannya. Nah, di sini ada 6 pertanyaan, teman-teman bisa dilihat. Kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Nah, di sini pertanyaan pertama yaitu jelaskan tujuan mempelajari pengembangan materi Quran dan Hadis. Nah, di sini menurut saya sendiri ada beberapa tujuan ataupun manfaat sebenarnya untuk mempelajari pengembangan materi Quran dan Hadis ini. Yang pertama itu untuk meningkatkan pemahaman terkait materi Al-Quran dan Hadis. Itu dari segi materinya itu seperti apa. Lalu untuk mengetahui apa saja hal-hal penting dalam pembelajaran materi Al-Quran dan Hadis. Lalu yang terakhir itu dari segi kita sebagai seorang calon guru gitu. Nah, juga sebagai bekal kita sebagai calon guru dalam mengembangkan pembelajaran Al-Quran dan Hadis nanti saat mengajar. Jadi kita setidaknya sudah tahu bagaimana cara kita mengembangkan nantinya kalau sudah mengajar, cara mengembangkan materi-materi Al-Quran dan Hadis ini sendiri. Lalu selanjutnya kita ke pertanyaan yang kedua. Yang pertanyaan kedua ini adalah jelaskan pengembangan studi Quran. Nah, di sini saya membaginya kepada dua, yaitu fase sebelum kodifikasi. Nah, pada fase ini sebelum kodifikasi ulumul Quran telah dianggap sebagai benih yang kemunculannya sangat dirasakan sejak masa Nabi. Jadi pada sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini itu para sahabat ini sudah mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh gitu. Terlebih lagi di antara mereka sebagaimana diceritakan oleh Abu Abdurrahman Al-Sulami mengenai memiliki kebiasaan untuk tidak berpindah kepada ayat lain sebelum mereka memahami dan mengamalkan ayat yang sedang dipelajarinya. Lalu yang kedua itu fase kodifikasinya. Nah, sebagaimana diketahui pada fase sebelum kodifikasi ulumul Quran dan ilmu-ilmu lainnya sebelum dikodifikasikan dalam bentuk kitab atau mushaf, satu-satunya yang sudah dikodifikasikan pada saat itu hanyalah Al-Quran. Hal itu terus berlangsung sampai ketika Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Al-Aswad untuk menulis Lahu. Perintah Ali inilah yang membuka gerbang pengkodifikasian ilmu-ilmu agama dalam bahasa Arab. Lalu kita ke pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan apa yang Anda ketahui tentang kemukjizatan Al-Quran. Nah, di sini ada beberapa. Itu salah satu mukjizat Al-Quran adalah diberitakan proses terjadinya bumi dan langit, bulan, bintang, dan matahari. Selain itu di dalam Al-Quran juga dijelaskan mengenai proses turunnya hujan dan pengaruhnya terhadap kesuburan tanah di bumi. Lalu Al-Quran juga banyak menceritakan berita tentang masa lalu seperti berita tentang Tasmud, kaum Lut, dan lainnya. Lalu kemudian juga Al-Quran memberitakan segala sesuatu yang akan terjadi. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memberitakan peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tuh, teman-teman. Lalu kita ke pertanyaan yang keempat. Nah, pertanyaan keempat ini adalah jelaskan hal penting yang harus kita ketahui dalam kajian sanad. Dari sini saya menuliskan ada 3. Sebenarnya banyak hal-hal penting yang harus diketahui, cuman di sini saya menuliskan 3. Yang pertama itu adalah jalur seluruh sanad. Jadi maksudnya di sini itu adalah kita harus mengetahui, misal sanadnya kan kita lihat apakah bersambung, dan kita lihat satu-satu itu apakah mereka itu benar-benar tidak melakukan hal-hal yang buruk gitu selama hidupnya.
gitu. Lalu yang kedua, nama-nama periwayat untuk seluruh sanad, dan yang ketiga ada metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat. Nah, untuk yang poin ketiga ini, metode periwayatan yang digunakan itu sebenarnya sangat berpengaruh teman-teman sebenarnya, karena misal kita harus tahu mereka ini metode periwayatannya itu seperti apa, apakah mereka menuliskan langsung ataukah dengan cara mengingatnya gitu. Karena itu sangat berpengaruh dengan kesahihan hadis itu sendiri. Lalu kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Nah, yang kelima ini adalah jelaskan syarat tertentu kesahihan sanad. Dan di sini saya menuliskan ada 5. Yang pertama itu sanadnya bersambung. Artinya tiap-tiap periwayatan dalam sanad hadis menerima periwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya. Nah, keadaan ini berlangsung demikian dari awal sampai akhir sanad dari hadis itu sendiri. Jadi maksudnya itu sanadnya bersambung gitu ya. Lalu yang kedua adalah periwayatan bersifat adil. Maksudnya ada periwayat adalah seorang muslim yang baligh, berakal sehat, selalu memelihara perbuatan taat dan menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, lalu yang ketiga adalah periwayatan bersifat dobit. Nah, dobit adalah orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya itu kapan saja ia menghendakinya. Lalu yang keempat ada tidak janggal atau syadz, adalah hadis yang tidak bertentangan dengan hadis lain yang sudah diketahui tinggi kualitas kesahihannya. Lalu yang kelima ada terhindar dari illat atau cacat, adalah hadis yang tidak memiliki cacat yang disebabkan adanya hal-hal yang tidak baik atau kelihatan samar-samar gitu. Lalu yang keenam, pertanyaan yang keenam adalah berikan satu contoh hadis sahih beserta penjelasan sanadnya. Di sini saya mengambil salah satu hadis tentang amal soleh. Langsung saja, yaitu bunyinya adalah An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyah aw ilmi yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu, rawahul Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila meninggal anak Adam maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, mengapa saya mengatakan hadis ini sahih? Karena kita bisa lihat dari sanadnya itu Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah ini sendiri menjadi ulama yang paling utama di antara kalangan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu mengikuti Nabi Muhammad pergi sehingga ia mendapat banyak ilmu dari Nabi. Lalu yang kedua ini Abu Hurairah ini sudah meriwayatkan kurang lebih 5.000 hadis. Jadi seperti yang kita tahu Abu Hurairah ini memang sudah sering sekali kita dengar meriwayatkan sebuah hadis. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai pertanyaan yang sudah diberikan oleh dosen pengampu. Saya mungkin kalau ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.